A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman walhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini saya ada di tempat pemakaman, di tempat penguburan insan-insan, manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang memang sudah saatnya untuk tidak lagi berada pada kehidupan di dunia, tetapi kemudian berlanjut pada kehidupan yang baru di alam kubur atau di alam barzah. Sahabat-sahabat rahmatullah, saya ingat satu ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan tentang betapa manusia itu pasti akan berakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa, sahabat-sahabat, diri saya, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan mengalami suatu kematian, berhenti dalam hidup dan kehidupannya di dunia, yang kemudian melanjutkan kehidupan di alam yang berbeda dengan alam dunia, yaitu alam barzah atau yang disebut juga dengan alam kubur. Sahabat-sahabat rahimakumullah, sebelum kita menghadapi kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, bahwa ketika kita masih hidup, dua saja selalu Allah hadapkan kepada diri kita. Yang dengan dua ini, apakah kita berhasil menyikapinya? Apakah sikap kita itu benar menyikapinya? Apa itu sahabat-sahabat sekalian, dua yang selalu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Bisarri, yaitu sesuatu yang tidak mengenakan diri kita, sesuatu yang hati kita itu tidak menerima, menolaknya. Bisarri, yang kedua, wal khairi, sesuatu yang menyenangkan, yang membuat diri kita bahagia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, yang semuanya kemudian apakah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengembalikan ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita yang masih hidup, yang kemudian suatu saat nanti mati, terhadap sesuatu yang dihadapkan oleh Allah berupa sesuatu yang menyenangkan hati, kebaikan-kebaikan, keberhasilan-keberhasilan. Apa sikap yang benar? Sikap yang benar adalah bersyukur kepadanya. Dan satu lagi sahabat-sahabat rahimakumullah, apa yang kemudian menjadi sikap diri kita ini di saat dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Apa sikap kita? Sabar menghadapinya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, tentang mati dan kematian ini, apakah itu dialami
oleh orang-orang yang kita kenal, bahkan dia salah seorang anggota keluarga kita, ataukah mungkin dia bukan anggota keluarga kita, tetapi kita kenal teman-teman kita, ketika mereka meninggalnya sahabat-sahabat rahimakumullah, bagaimana keadaan mereka ini? Orang-orang yang kita kenal ini, bagaimana keadaan mereka ini? Orang-orang yang tidak kita kenal juga tetapi mengalami kematian, bagaimana juga keadaan mereka ini? Ataukah kita sahabat-sahabat rahimakumullah, bagaimana keadaan diri kita ini manakala kita ada di alam barzah? Maka dua saja sahabat-sahabat rahimakumullah. Dua saja. Keadaan bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang ada di alam barzah ini. Bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang sekarang ini ada di alam barzah. Menunggu sampai pada kehidupan berbangkit nanti sahabat-sahabat rahimakumullah. Dua saja. Satu, mereka yang sekarang di alam barzah sedang mendapatkan nikmat kubur. Dan satu lagi sahabat-sahabat rahimakumullah, sekarang mereka yang ada di alam barzah ini dalam keadaan mendapat azab kubur. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah ketika memang Allah berikan nikmat kubur. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah yang ketika memang kondisinya sedang dalam keadaan azab kubur. Sahabat-sahabat semua, kita berharap bahwa orang-orang yang kita kenal, yang diantaranya adalah anggota keluarga kita, misalnya kemudian orang tua kita, mereka yang sedang berbahagia itu tentu ada syarat yang sudah dipenuhinya dalam hidup dan kehidupan di dunia. Yaitu apa sahabat-sahabat rahimakumullah? Mereka orang-orang yang soleh dan soleha. Mereka orang-orang yang dalam hidup dan kehidupannya memang menata diri, meniti jalan hidup dan kehidupan sesuai dengan jalan yang memang sudah dibentangkan oleh Allah. Aturan-aturan Allah itu yang sudah dilaksanakan oleh mereka ini. Mereka lah yang kemudian mendapatkan nikmat kubur. Dan sedang menunggu sahabat-sahabat rahimakumullah, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal di alam barzah ini, dengan kebahagiaan yang mereka rasakan, yang mereka dapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu kita. Nah, kita berdoa berharap kepada Allah sahabat-sahabat rahimakumullah, saudara-saudara kita yang sekarang ada di alam barzah ini, mudah-mudahan mereka pun adalah orang-orang yang juga sedang mendapatkan nikmat kubur. Kita sebagai orang yang hidup di dunia ini mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah mereka dosa-dosa dan kesalahan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Atau Allahumma ighfir lil mayyiti indal qabri. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang sedang ada di alam kubur ini. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan mir riyadil jinan. Jadikan mereka ini ya Allah, makamnya, kuburnya menjadi satu taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah kabulkan sahabat-sahabat rahimakumullah, saudara-saudara kita yang sekarang sedang ada di alam kubur ini, yang ada di hadapan kita semua, mendapatkan nikmat kubur. Nah, kita sahabat-sahabat rahimakumullah yang sekarang dalam hidup dan kehidupan ini sedang menuju ke sana. Maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan sekaligus mengajarkan kepada kita, capailah makom soleh ini, supaya kita pun di alam barzahnya nanti mendapatkan kebahagiaan. Jadilah orang soleh sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Robbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berikan saya ilmu yang dengan ilmu itu bisa menunjukkan saya menjadi orang-orang yang soleh. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, jadi akhirnya kita yang masih hidup ini, agar bisa bersama-sama kembali dengan saudara-saudara kita yang di alam barzah sedang mendapatkan nikmat, jadilah diri kita ini menjadi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh tidak akan bisa tercapai kalau tidak kemudian memiliki ilmu tentang kesolehan itu, dan tidak akan tercapai kesolehan itu kalau ilmu yang sudah didapat itu tidak diamalkan. Jadi sahabat-sahabat rahimakumullah, akhirnya bahwa ini adalah satu pelajaran pada diri kita yang bisa tidak kita mengambil pelajaran. Sekali lagi, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang di alam barzah dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah, itu adalah orang-orang yang soleh, dan kita sedang mengupayakan diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Ikhtiarnya gampang. Jadi
orang yang memiliki ilmu, yang ilmu itu kemudian mengarah kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang soleh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat rahimakumullah, tausiah ini untuk mengingatkan diri saya dan mengingatkan semuanya, mengingatkan kita supaya akhirnya benar jalan hidup dan kehidupan kita dan berakhir di alam barzah dalam keadaan mendapat nikmat kubur. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.